Halo semuanya, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lorinda Borges Susboko dengan NPM 12190010. Nah, hari ini saya akan membahas sedikit tentang teori Heckscher-Ohlin atau yang biasa dikenal dengan teori HO. Teori Heckscher-Ohlin pertama kali digagas pada tahun 1920-an oleh dua ekonom Swedia, yaitu Eli Heckscher dan muridnya yang bernama Bertil Ohlin. Teori ini mengajukan suatu premis bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi yang berlimpah secara intensif, di mana suatu negara dikatakan memiliki faktor produksi berlimpah atau untuk tenaga kerja misalnya, jika rasio dari tenaga kerja terhadap faktor lainnya lebih besar dibandingkan rasio dari negara mitranya. Sedangkan suatu barang disebut bersifat padat tenaga kerja jika biaya tenaga kerja merupakan bagian terbesar dari nilai barang tersebut dibandingkan biaya faktor produksi lainnya. Heckscher-Ohlin mencoba menjelaskan pola perdagangan dunia dengan pengungkapan spesifik mengapa terjadi perbedaan harga antar negara sebelum negara tersebut melakukan perdagangan di antara mereka. Secara teoritis, perdagangan terjadi karena ada perbedaan harga. Namun ada beberapa hal yang dapat dianggap sebagai penyebab perbedaan harga, misalnya faktor permintaan atau perbedaan teknologi. Namun, Heckscher-Ohlin meragukan hal ini, dan sebagai gantinya ia mengajukan konsep tentang faktor produksi dalam penggunaan faktor produksi sebagai dasar dari perbedaan biaya komparatif. Berikut teori Heckscher-Ohlin memiliki asumsi-asumsi. Nah, asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antar dua negara. Nah, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama. Yang berikut, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital dengan jumlah proporsi yang berbeda. Teori Heckscher-Ohlin juga memiliki hipotesis atau yang bisa dikenal dengan dugaan sementara, yaitu produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Jadi, yang keluar itu harus lebih besar dari yang diimpor atau yang masuk. Nah, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Nah, misalnya negara A memiliki barang yang banyak, maka biayanya pun akan semakin besar, atau misalnya negara A kekurangan barang, maka harga atau biaya pun akan menurun. Sebaliknya begitu. Jadi semuanya tergantung antara barang atau misalnya jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki negara masing-masing. Yang berikut, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama. Demikian pula, harga barang B di kedua negara cenderung sama. Misalnya, harga barang A dan B ini kita contohkan itu sepatu dan televisi. Nah, sepatu dan televisi ini ternyata memiliki harga yang sama di kedua negara. Negara ini misalnya Indonesia dan Korea Selatan. Jadi, harga antara sepatu dan televisi ini sama di Indonesia dengan di Korea Selatan. Nah, perdagangan akan terjadi antar negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Jadi, sama-sama harus menguntungkan. Negara A dan negara B itu harus sama-sama kaya. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan mudah untuk melakukan produksi. Nah, penjelasan analisis teori Heckscher-Ohlin itu bisa juga menggunakan kurva. Di sini ada dua kurva yang bisa menjelaskan tentang analisis teori Heckscher-Ohlin, yaitu yang pertama kurva isokos, di mana kurva isokos itu merupakan kurva yang melukiskan total biaya produksi sama.
Dan yang kedua kurva isokuant, yaitu kurva yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Baik, teman-teman bisa perhatikan ada dua kurva di bawah, itu kurva isokos semua. Nah, itu adalah perbandingan proporsi faktor produksi antar dua negara, yaitu negara pertama Indonesia dan negara kedua Korea Selatan. Di sini perdagangan antara Indonesia yang padat labor dengan Korea Selatan yang padat modal. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini maupun negara Indonesia dan negara Korea Selatan memiliki memiliki proporsi faktor produksi yaitu sebesar $900 dan $800. Nah, yang berikut itu matriks gain trade berdasarkan teori Heckscher-Ohlin. Nah, di sini menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional atau gain from trade yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori Heckscher-Ohlin. Nah, tabel tersebut ini disusun menggunakan asumsi 2.2.2 atau 2:2:2 yang tadi saya bahas pada asumsinya itu bahwa harus dua negara, dua komoditi dan dua faktor produksi. Nah, di sini Indonesia dan Korea Selatan memiliki dua komoditi, yaitu sepatu dan televisi. Memiliki dua faktor produksi, yaitu labor dan kapital. Nah, jadi ini sudah bisa dimasukkan, termasuk dalam asumsi teori Heckscher-Ohlin. Nah, sesuai dengan konsep titik singgung antara isokos dan isokuant, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Nah, dari tabel tersebut kita bisa menggambarkan penggunaan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Nah, di mana yang pertama teman-teman bisa lihat bahwa perdagangan internasional itu harus terjadi antar dua negara. Dalam hal ini itu adalah negara Indonesia dan Korea Selatan. Nah, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama. Di sini kan komoditinya sepatu dan televisi. Ternyata yang diproduksi sama itu pada bagian isokuant dengan 300 sepatu dan 90 televisi. Yang berikut itu adalah yang berikut itu tentang setiap negara itu menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital dengan jumlah proporsi yang berbeda. Nah, di sini jumlah proporsi yang berbeda dimaksudkan adalah labor intensif, kapital intensif, labor intensif dan kapital intensif untuk kedua negara. Nah, yang berikut kita lihat pada kurva yang berikut adalah perbedaan harga faktor produksi. Nah, bisa teman-teman perhatikan bahwa harga faktor produksi ini di atas memberikan penjelasan bahwa untuk isokuant 300 sepatu dengan proporsi produksi labor intensif di Indonesia menyinggung isokos $900 pada titik A. Nah, teman-teman perhatikan pada titik A itu 300 sepatu dengan menyinggung isokos sebesar $900. Nah, sehingga proses produksi 300 unit sepatu di labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh Indonesia lebih relatif melimpah dan murah, sehingga unit biaya hanya $2,66. Nah, sebaliknya di Korea Selatan itu isokuant 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif juga. Nah, di Korea Selatan menyinggung isokos sebesar $900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga untuk biayanya menjadi $10. Nah, sedangkan kondisi sebaliknya untuk isokuant 50 unit televisi di Indonesia menyinggung isokos
cost sebesar $900 pada titik C. Nah, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih langka dan mahal, sehingga unit biaya menjadi $10. Sebaliknya, di Korea Selatan Isokwon 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif di Korea Selatan menyinggung isokos $800 pada titik D, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Korea Selatan itu relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biayanya menjadi $8,88. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari teori Hexer-Oppmann itu bahwa suatu negara yang berlimpah pada suatu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi yang negara tersebut kekurangan, sehingga pola perdagangan yang terjadi antar negara yang berbeda ketersediaan faktor produksi atau rasio faktor produksi modal terhadap negara kerja adalah perdagangan interindustri. Nah, pola perdagangan ini juga yang terjadi antar